Lacak gangguan dan kualitas air, Perumda Tirta Mangutama Badung bangun Command Center. Perumda Air Minum atau Perumda Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Minggu 23 Maret 2025 menggelar media gathering serangkaian Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 di restoran sebuah hotel di Bilangan Kuta. Selain dihadiri direksi yakni Direktur Utama Wayan Suyasa, Direktur Teknik Made Suwarsa, dan Direktur Umum Made Sugita dan sejumlah kabag dan staf. Acara ini juga dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media baik cetak, elektronik maupun media online. Saat membuka acara tersebut, Dirut Perumdam Tirta Mangutama Wayan Suyasa mengungkap sejumlah program yang akan dijalankan serta strategi untuk menyelesaikan persoalan air minum di wilayah Badung. Pada 2025 ini, kami akan membangun Command Center. Saat ini sedang pengadaan dan ditarget selesai dalam 3 bulan. Command Center, ujar mantan anggota DPRD Badung tersebut, akan mampu memantau secara real-time menyangkut kualitas air yang disalurkan, termasuk menyangkut gangguan. Command Center juga mampu memantau fungsi jaringan perpipaan mulai petang hingga pecatu, termasuk menyangkut masalah produksi. Biasanya, kata Suyasa, petugas Perumdam turun melakukan perbaikan setelah ada keluhan dari pelanggan. Dengan adanya Command Center, petugas akan turun memberikan pelayanan termasuk perbaikan sebelum adanya keluhan pelanggan. Di kantor pusat, kami akan membangun Command Center. Posisi sekarang di posisi pengadaan, target 3 bulan ya. Di sini akan bisa dipantau secara real time, yaitu bagaimana kualitas air yang kita kirim dan di mana terkirim dan ada masalah tidaknya, itu akan bisa secara real time dilihat. Dan dengan Command Center ini kita bisa menginstruksikan secara langsung. Dan juga di sini akan terlihat jaringan kita dari Petang sampai Pecatu. Itu di sana akan terlihat ada di mana permasalahan jaringan. Ada masalah enggak? Begitu juga produksinya, ada masalah enggak? Jadi nanti kelihatan. Nah, dengan menggunakan Command Center tersebut, kami bisa lebih cepat melakukan respon terhadap keluhan pelanggan. Ini apa yang kita bangun harus ada dampak. Apa dampak, ada apa manfaat kepada masyarakat terhadap kegiatan yang kita buat. Nah, ini harapan kita, keluhan pelanggan cepat kita bisa respon. Dan sebelumnya, biar sebelum mengeluh kita bisa memitigasi risiko dulu. Jadi dengan mengetahui selama ini kan, Pak, saya nggak dapat air. Jadi setelah keluhan baru kita perbaiki. Oh, di mana ya masalah? Nah, yang kita harapkan ke depan, sebelum dia mengeluh kita sudah tahu. Terkait dengan literasi, ujarnya, pihaknya akan membangun museum yang akan mengungkap sejarah berdirinya Perumdam dari awal, menggambarkan tata kelola air, dan memberikan edukasi interaktif dengan mengundang siswa mulai kalangan TK, SD, SMP, dan SMA. Selain itu, kata Suyasa, pihaknya juga memberikan layanan online untuk pembayaran tagihan air minum. Bekerja sama dengan perbankan, Perumdam Tirta Mangutama menyiapkan sejumlah titik pembayaran yang bernama POINT. Pelanggan dimudahkan karena tidak perlu lagi datang ke Perumdam hanya untuk membayar tagihan, katanya. Masyarakat datang ke kantor. Sudah disediakan 6 titik dari Petang sampai ke Bukit. Ada tempat-tempat di kantor unit untuk pembayarannya. Nah, sekarang kita ada pembayaran online. Kita kerjasama dengan Bank Mandiri. Dan pembayaran online ini merupakan yang pertama kalinya di wilayah Bali Nusra. Tidak tahu di barat ya, karena setelah kami cek di timur belum ada. Jadi pertama untuk Bali Nusra. Jadi mereka diharapkan dengan adanya pilihan pembayaran sehingga mereka ke pelanggan lebih gampang membayar dan juga penambahan pelanggan bisa lebih banyak dan pelayanan kami bisa lebih merata.
Terkait dengan strategi meningkatkan layanan air minum, Direktur Teknik Made Suwarsa optimis dengan rampungnya 3 reservoir yang ada di Kampial, Labuan Said, dan Puspem Badung. Kita ada 3 reservoir. Pertama mungkin dia akan jelaskan dulu reservoir kita yang ada di selatan. Saat ini yang di Kampial, itu reservoir kita itu sudah berfungsi 100%. Jadi di sana reservoir kita sudah berfungsi dan masyarakat di Kampial itu sangat berterima kasih karena saat ini pengaliran kita di sana sudah sangat bagus. Jadi di sana hampir kalau tidak terjadi permasalahan di jaringan produksi, di sana tidak ada keluhan Pak dengan reservoir itu. Kemudian untuk yang di Labuan Said, ini sebenarnya adalah langkah grand design kita Pak. Jadi kita mengolah dari hulu ke hilir. Apakah yang di Labuan Said itu sudah optimal? Belum. Kenapa? Karena airnya belum ada Pak. Jadi air saat ini itu kita masih melakukan penggiliran. Ya, karena saat ini air yang ada seperti saya bilang tadi, kita masih punya idle yang tidak bisa kita alirkan. Jadi saat ini di reservoir Labuan Said itu sudah bisa menampung air, tetapi tetap itu belum optimal. Kenapa? Karena permasalahan air kita di hulu. Apabila di well side kemudian di Ungasan itu bisa full penuh, saya yakin juga di sana, karena kadang-kadang permasalahannya adalah air kita itu serapannya di masyarakat tinggi, sementara pengaliran kita itu masih tetap Pak. Jadi saat ini sangat-sangat bisa. Apakah bisa menyelesaikan nantinya jika ada air? Bisa Pak. Ini adalah jika ada air yang saat ini sedang kita olah di hulu, yaitu di estuari, kemudian kerjasama B2B kita berjalan yang di tol bawah laut, itu terjadi, maka reservoir daripada Labuan Said itu akan seterusnya terisi air. Kemudian untuk yang di reservoir Puspem, nah ini saat ini itu kita sedang evaluasi dan tim perencanaan itu sedang melewati karena ternyata dari kajian awal kita memprediksi dengan ketinggian itu kita bisa mengalirkan itu sampai dengan di daerah Alung sampai dengan Kerobokan. Tapi setelah kemarin itu kita uji coba dengan gravitasi ternyata tidak cukup Pak. Dan sekarang itu kita sudah memproses untuk menambah pompa booster. Dan hasil kajiannya itu sudah jadi nanti itu Kerobokan, kemudian nanti sampai ke daerah barat, sampai ke Brawo, itu juga nanti akan kita alirkan dari reservoir kita yang ada di kapal. Kenapa? Karena reservoir di kapal itu bisa menampung 4.000 meter kubik, dan saat ini itu masih sangat cukup Pak. Karena di Blusung saat ini, untuk Bapak ketahui, prasedimentasi kami itu sudah selesai dan boleh saya katakan proses kami itu berhasil. Efektivitasnya itu bagus Pak. Direktur Umum Made Sugita pada kesempatan tersebut memaparkan program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan Perumdam. Di antaranya pemberian dispenser kepada sekolah di wilayah Badung dan juga kepada instansi atau OPD serta melakukan penghijauan mangrove dan penanaman pohon. Melakukan penghijauan, ya, bagaimana kita mampu bukan kita mengeruk air saja, mencari air, bagaimana kita mampu mempertahankan debit air segala macam dengan penghijauan mangrove, bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali dan Universitas Teknologi Mara yang di Malaysia sesuai dengan surat pernyataan kehendak untuk kerjasama strategis yang Bapak Ibu ketahui dan lihat di depan. Terus penanaman pohon seperti apa yang saya sampaikan tadi, dan kita juga sudah melakukan pembuatan sumur permanen hujan itu juga dengan kerjasama dengan Politeknik UNED ya. Sekarang pun di tahun ini kami tetap lakukan. Dari Bilangan Kuta Badung, Nyoman Sarmawa, reporter Bali Viral News bersama juru kamera Komang Yoga melaporkan.